Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika bersama saya Ibu Widya Wulandari. Jadi untuk materi hari ini kita masih bab pertama. Ini subbab yang ketiga, yaitu tentang logaritma. Mungkin logaritma ini masih terdengar asing di telinga kalian karena materi ini baru kalian pelajari di tingkat SMA, SMK sederajat. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik penjelasan tentang logaritma ini. Nah, silakan buka buku LKS kalian halaman 19 tentang logaritma. Oh iya, sebelum kita mempelajari logaritma ini, silahkan diingat kembali materi eksponen yang kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya, karena materinya terkait dengan materi eksponen. Langsung saja di sini pengertian logaritma. Jadi logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari pemangkatan. Pemangkatan itu eksponennya, jadi dia kebalikannya dari eksponen. Makanya logaritma ini dia erat kaitannya dengan pemangkatan atau perpangkatan atau bilangan eksponen. Nah, suatu bentuk pemangkatan dapat diubah menjadi logaritma. Begitu pula sebaliknya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Dari bentuk pangkat, dia bisa diubah menjadi bentuk logaritma, kebalikannya. A pangkat N sama dengan B. Itu kalau dituliskan dalam bentuk logaritma, jadi A log B sama dengan N. Logaritma disingkat dengan log. Ya, untuk logaritma. Jadi kalian bisa perhatikan A pangkat N sama dengan B. Kalau dalam perpangkatan, N-nya ini dia jadi pangkat, tapi kalau dalam logaritma dia jadi hasilnya. Kalau yang A bilangan pokoknya dalam perpangkatan, logaritma juga A bilangan pokoknya sama. Nah, kalau yang B ini di bilangan perpangkatan itu dia hasilnya. Tapi kalau dalam logaritma dia merupakan bilangan atau angka yang akan dicari logaritmanya. Jadi bisa dilihat susunannya ya. Jadi yang awalnya A di sini jadi tetap A bilangan pokok, yang N di sini dia jadi hasilnya, dan yang B di sini dia jadi bilangan yang dicari logaritmanya. Tapi dengan syarat A-nya harus lebih dari 0, A tidak boleh 1, dan B-nya juga harus lebih dari 0. A di sini itu merupakan bilangan pokok atau basis. Jadi dalam logaritma dia disebut basis. B ini itu adalah bilangan yang dilogaritmakan atau yang kita cari logaritmanya, atau biasa disebut dengan numerus, dan N ini adalah hasil dari logaritma tersebut. Kemudian di sini yang contohnya, ada contohnya. Jadi di sini Ibu tuliskan lagi ya bentuknya ya, bentuk dari pangkat ke logaritma biar mudah dalam mengerjakan contoh soalnya. Jadi misalnya nomor 1 nih, bagian A, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kalau kita mau buat bentuk logaritmanya, 2 bilangan pokok di sini tetap 2 bilangan pokok. Ini pangkat ya, agak ke atas tulisannya. Jadi silakan dilihat di buku LKS-nya. Jadi 2-nya dia dalam pangkat, jadi agak ke atas. 2-nya di depan sama 2. Kemudian tulis logaritma. Nah, yang hasilnya ini dituliskan dulu 8, baru yang pangkatnya jadi hasil sama dengannya. Jadi dalam logaritma hasilnya seperti ini. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Nah, kalau dalam logaritma kita mencari log 8 itu 2 log 8 itu artinya gini. 2 kita pangkatkan berapa, hasilnya 8. Jadi 2 dipangkatkan berapa, hasilnya 8. Ya dipangkatkan 3. Karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Ingat, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. Bukan 2 kali 3, hasilnya 6. Itu beda ya. Jadi 2 log 8 itu artinya seperti ini. 2 dipangkatkan berapa sehingga hasilnya 8. Ya 2 dipangkatkan 3, maka di sini adalah 3. Yang bagian B juga 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 dipangkatkan 4 ya hasilnya 81 ya. Sama dengan ini sedemikian sehingga kalau kita buat dalam bentuk logaritma, 3-nya tetap sama-sama di depan, log,
kemudian 81 dari sini ya, kemudian sama dengan 4 dari hasil pangkatnya ini. Jadi ini artinya 3 dipangkatkan berapa? Hasilnya 81. Ya, kita pangkatkan dengan 4 karena 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 81. Kemudian yang bagian C, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Benar ya, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kalau kita buat dalam logaritma, itu jadi log 100 sama dengan 2. Nah, perhatikan di sini. 10 di sini, di bilangan pokoknya, kita harusnya tulis di sini 10 ya. Tapi dalam logaritma, kalau dia basisnya atau bilangan pokoknya 10, dia tidak dituliskan, makanya di sini kosong. Nah, kemudian 100 ini dari hasilnya 100 dan hasil 2-nya ini dari pangkatnya. Jadi, jika bilangan pokok dari logaritma tidak dituliskan, berarti logaritma tersebut berbasis 10. Sama dengan ini kan tidak dituliskan, berarti ini dia basisnya adalah 10. Nah, kemudian sifat-sifat logaritma. Nah, ini yang paling penting dalam logaritma. Misalkan A, B, dan C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A log 1 itu sama dengan 0. Jadi kalau ada A ini dia sembarang angka ya, sebarang angka mau 5, mau berapa. Kalau log 1 di sini itu hasilnya adalah 0. Ketika dia sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Kalau dia basisnya sama, angkanya dengan numerusnya, itu hasilnya adalah 1. Misalnya di sini adalah 5 log 5, berarti 1. 2 log 2 sama dengan 1. Yang penting dia kembar antara numerus atau bilangan pokoknya dengan antara bilangan pokoknya atau basis dengan numerusnya sama, itu berarti hasilnya 1. Mau 15 log 15 itu tetap 1 dan seterusnya. Yang bagian 3, A log A pangkat N. Ketika ada basisnya sama dengan numerusnya, itu kemudian dia kemudian punya pangkatnya jadi ke depan, jadi sama dengan n-nya pindah ke depan dikali A log A, jadi sisa A log A. Tadi kan A log A sudah dapat ya sama dengan 1, jadi n dikali 1 tetap n. Yang keempat, A log B kali C. Nah, ketika dia perkalian seperti ini, itu dia bisa dijabarkan menjadi penjumlahan. Jadi A log B, ya, maka A log B ditambah A log C. Ingat, basisnya sama-sama A. Artinya kalau di sini 5, di sini juga 5, di sini 10, di sini juga 10. B dan C-nya boleh berubah, boleh berbeda sesuai tergantung soalnya. Yang 5, ini kebalikannya, kalau perkalian dia menjadi penjumlahan, kalau dia pembagian dia berubah menjadi pengurangan. Nah, kemudian yang keenam, A log B pangkat C. Di sini sama dengan sifat yang ketiga. Jadi ketika ada pangkat di numerusnya ini, dia dikedepankan. Jadi C-nya di depan, sisa dikali A log B. Sama dengan ini ya. N-nya di depan, sisa A log A. Kalau ini sisa A log B, karena sifatnya ini. Kemudian yang ketujuh, A log B. Ini kita bisa buat dia menjadi pecahan seperti ini dengan menambahkan basis yang baru. Terserah mau basisnya berapa, asalkan dia harus sama antara yang pembilang dengan penyebut. Kalau di sini 5, di sini juga harus 5. Kalau di sini 10, di sini juga harus 10 dan sebagainya. Tapi perhatikan, yang ditulis adalah log B dulu, baru log A-nya. Jadi dibalik. Yang B dulu, kemudian yang A. Dengan catatan C-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi kita ambil basisnya tidak boleh 1. Harus lebih dari 1. Sifat yang ke-8, A log B dikali B log C. Sama dengan, nah, sisa A log C. Kenapa? Jadi ketika di sini ada B, dan ini basisnya B, ini numerusnya B, dia ketemu itu jadi habis. Jadi sisa A log yang terakhir ini C. Jadi A log C. Misalnya di sini 5, di sini 5, ketemu nanti tuh habis sisa A log C ya. Jadi yang sisa di yang di depan kemudian dituliskan di belakang. Yang di tengah-tengah ini tidak usah dituliskan. Dengan syarat harus sama-sama. Kalau di sini 5, di sini juga harus 5. Kalau di sini 10, di sini juga 10, baru bisa berlaku sifat yang ke-8 ini. Kalau di buku kalian dia tulisannya A, B, C ya. Kalau ibu tulis di sini tuh angka. Yang ke-9,
A kali Q log B pangkat P. Nah, ingat kalau ada pangkat di numerus dia dikedepankan. Nah, berhubung ada pangkat juga di Q-nya ini, itu ada pangkat, maka per Q. Sisa A log B. A log B ya. Kemudian yang ke-10. Ketika ini pangkat ya sebenarnya ya, A pangkat Q. Ini salah tulis saja. A pangkat Q juga di sini. Jadi ketika dia punya pangkat, maka dia dikedepankan. Kemudian di sini ini Q. Nah ya, yang sifat ke-10 ini di sini kan sama-sama Q. Maka nanti dia ke depan Q per Q. Beda dengan ini tadi. Ini P per Q karena Q di depan. Nah, kalau ini kan Q, jadi Q per Q. Ya, Q per Q artinya 5/5 atau 6/6 dengan angka yang sama, hasilnya adalah 1 ya. Maka tidak dituliskan. Maka sisa A log B. A log B. Yang ke-11, A pangkat, ini pangkat. A pangkat A log B. Nah, di sini A pangkat A log B itu nanti hasilnya jadi B saja. Artinya misalnya sini 5 pangkat 5 log 2, berarti B-nya ada 2, berarti hasilnya adalah 2 aja gitu contohnya. Nah, ini untuk materi penjelasan sifat-sifat logaritma. Kemudian untuk contoh soalnya nanti di video selanjutnya kita akan bahas. Sekian dulu untuk penjelasan materinya. Kita lanjut ke video kedua tentang yang ada di halaman 20.